Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya punya teman nun jauh di sana. Teman itu adalah teman dari temannya teman saya gitu. Dia itu adalah orang yang memiliki masalah dalam hal moral. Dia cabul, dia bejat, dia kata-katanya juga kasar, tidak bisa dipercaya, tidak disiplin, dan hal-hal buruk yang lainnya. Tetapi dia sekarang menjabat sebagai salah satu pejabat di instansi pemerintahan. Begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah ditelusur-telusur, ternyata kuliahnya juga sebenarnya nggak bener-bener amat, bahkan DO gitu. Tetapi dia mendapatkan ijazah gara-gara sesuatu yang sangat luar biasa yang dimilikinya, yaitu apa? Orang tuanya pejabat tinggi. Begitu ceritanya. Jadi setiap kali misalkan dia melakukan kekasaran atau hal yang buruk, atau dia dituntut oleh orang lain karena dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya, maka dia akan katakan, kamu nggak tahu siapa bapak saya? Kamu nggak tahu siapa bapak saya? Bapak saya itu yang, nah, yang kayak gitu. Jadi modalnya itu adalah selalu seperti itu, selalu bapak saya begitu, bapak saya begitu, dan sebagainya. Dan alasan dia menjadi anak yang nakal, jadi badung, juga adalah alasan yang sama, karena orang tuanya terlalu memanjakan, karena dia pejabat, karena apa? Jadi semua keinginannya terpenuhi dan mendapatkan pendidikan yang kurang, dan egonya menjadi tinggi ya gara-gara hal yang sama itu. Jadilah dia menjadi salah satu generasi yang paling buruk, karena di kantor dia tidak benar, tidak becus, dia dikasih tanggung jawab yang besar juga dia tidak melakukan apapun untuk itu. Dia senangnya malah bersenang-senang dan menyalahgunakan kekuasaan dan sebagainya dan sebagainya. Saya yakin cerita seperti ini adalah cerita umum yang mungkin Barai pun pernah melihat atau mendengar yang seperti ini kan. Ya, karena di negeri ini banyak sekali fenomena yang seperti itu. Tetapi sekarang kita menemukan, atau kita sekarang sedang membicarakan satu generasi yang jutaan kali lebih buruk daripada itu. Yaitu apa? Yaitu umat muslim. Jadi saya mohon maaf ya, tapi jadi ceritanya begini, umat muslim itu sekarang terpuruk dalam artian teknologi mereka tertinggal, moral mereka juga tertinggal, apa-apa mereka juga tertinggal, mereka rusuh di mana-mana dan sebagainya, dan itu adalah fakta. Ketika mereka diminta untuk memperbaiki diri, diajak kembali kepada syariah yang benar, misalkan seperti itu, diajak kepada ajaran Islam yang benar, diajak pada ajaran Nabi Muhammad yang sesungguhnya, maka mereka akan mengatakan, apa kamu gak tahu itu yang menemukan ilmu kimia itu adalah leluhur orang-orang Islam itu yang hidup di zaman segitu. Yang menemukan teori ekonomi tertentu itu adalah orang zaman dulu yang orang Islam dan lain sebagainya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan leluhur mereka atau menggunakan generasi-generasi sebelumnya itu sebagai pembelaan atau benteng atas ego mereka yang terlalu berlebihan gitu. Nah, ketika saya harus memperingatkan mereka supaya jangan seperti itu, maka saya akan dituduh kafir, saya akan dituduh membela orang-orang non-Islam, saya akan dituduh membela orang-orang yang menjadi musuh Islam dan lain sebagainya gitu. Jadi daripada mereka introspeksi kemudian ayo kita memperbaiki diri agar mereka menjadi lebih baik dan sebagainya, mereka menolak itu semua. Mereka akan mengatakan bahwa kamu nggak tahu ya generasi sebelum kita itu gini. Ya dunia itu kan berputar, generasi kita yang dulu seperti ini ya kita sekarang gini ya, yang sabar aja, yang wajar aja. Jadi mereka itu nggak mau bergerak, nggak mau memperbaiki diri, nggak mau apapun, tetapi mereka kemudian menggantungkan seluruh kehormatan mereka itu ada di atasnya gitu, di generasi yang sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai generasi terburuk. Kenapa disebut sebagai jutaan kali lebih buruk daripada itu? Ya karena teman saya itu cuma satu atau beberapa yang seperti itu gitu. Ya, sedangkan yang orang-orang Islam ini ya banyak jutaan yang berpikirnya seperti itu, dan itu dari kalangan ustadz, dari kalangan apa, banyak yang seperti itu. Makanya ini disebut sebagai generasi terburuk. Saya sudah pernah mengatakan ini setidaknya di 2 video, dan mungkin banyak di antara Bara yang sudah bosan pesan saya kok gini-gini aja gitu. Saya sendiri juga bosan sebenarnya untuk menyampaikan hal yang sama, tetapi saya frustasi, saya ditekan gara-gara apa? Gara-gara yang melakukan seperti itu tuh banyak gitu. Jadi agama saya dirusak, agama saya dilecehkan, agama saya benar-benar dikacaukan oleh orang-orang seperti itu. Tetapi ketika mereka diajak untuk memperbaiki diri, ayo kita membangun sistem ekonomi menjadi lebih baik, atau membangun sistem media kita lebih baik karena Islam itu adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan sebagainya, mereka tidak mau melakukan itu. Mereka justru malah marah-marah kemudian menuduh saya atau menuduh orang-orang yang memperingatkannya sebagai antek-antek Dajjal, antek-antek Yahudi, antek-antek musuh Islam dan lain sebagainya. Nah, ya, ini sebenarnya sekedar keluhan saja. Mohon di-share keluhan ini kepada lebih banyak orang biar kita tuh sedikit-sedikit gak menjadi generasi terburuk di mana kita itu menggunakan leluhur kita itu untuk menyelamatkan ego kita. Kalau leluhur kita itu bikin anak tangga itu agar generasi sesudahnya itu bikin berikutnya lagi, tangga berikutnya, biar kita tuh sampai ke puncak peradaban.
Jadi leluhur kita tuh tujuannya gitu. Nah sekarang generasi orang-orang Islam itu, leluhur kita tuh udah bikin anak tangga sampai segini, kemudian mereka tuh duduk di sini dan mengatakan bahwa ini bikinan leluhur kita, gak ada yang bisa melampaui ini. Kamu lebih cerdas daripada Imam Syafi'i, gak bisa, ya udah di sini aja, taklid aja, ngikutin di sini terus, stuck gitu. Jadi ketika umat-umat yang lain sudah naik tangga ke peradaban yang tinggi, bahkan bikin lift, bikin eskalator gitu ya, bikin apa, kita stuck di sini. Kemudian marah-marah kepada orang-orang, "Woi, kamu gak tahu leluhur kita yang bikin ini." Begitu. Ya, terima kasih karena sudah mendengarkan curahan frustasi saya. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.